berarti sosok yang tadi anak kecil 2 itu ada hubungannya dengan sosok ini. Terus kamu lihat sebuah rumah sederhana, sedangkan ini rumahnya megah. Maksudnya dulunya rumah ini sebelum dibangun apa rumah sosok ini atau seperti apa, Pris? Betul, Kak. Dia bilang tempat tinggal saya. Apa sosok ini yang sering mengganggu warga yang ada di sekitar sini, Fris? Nek, gak maksud ganggu. Sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu. Lalu kenapa dia menampakkan wujudnya? Ada yang ingin disampaikan mungkin atau seperti apa, Fris? Katanya, Nek cari cucu. Dan ternyata ini pertama kalinya ada residu energi yang hanya menyampaikan pesan, menyampaikan cerita. Karena makhluk yang dari tadi ikutin kita anak kecil itu bukan aslinya, bukan residu energinya. Jadi sosok ini sering muncul karena benar-benar sering dan berharap bertemu dengan cucunya. Selalu mencari cucunya. Dan cucunya nggak meninggal di tempat ini. Adanya sosok nenek berkebaya yang sering dilihat oleh warga sekitar rumah ini ternyata tidak memiliki niat untuk mengganggu warga, melainkan untuk mencari sang cucu yang hilang. Namun apakah cucunya yang hilang berkaitan dengan pesugihan yang terkuak mengenai seluruh teka-teki tentang bangunan rumah mewah yang mangkrak selama 20 tahun ternyata dikarenakan adanya perjanjian gaib serta adanya nenek yang memang sering dilihat oleh warga merupakan sosok yang tidak berniat untuk mengganggu melainkan hanya ingin mencari cucunya yang hilang. Namun apakah seluruh mitos di rumah ini sudah terkuak seluruhnya? Atau malah ternyata terdapat cerita lain di rumah ini? Tapi momen terakhirnya kata Tasya, terakhir kali nenek bertemu dengan 2 orang cucunya menggunakan pakaian yang sama. Oke. Jadi nenek itu mencoba untuk mencari cucunya di sini atau mungkin ini karena ada hubungannya dengan pesugihan yang menumbalkan anak-anak. Jadi mungkin dia pikir cucunya adalah salah satu korban itu atau gimana, Fris? Dia ngajak aku buat pegang tangannya. Frisly mencoba memegang tangan nenek di mana ternyata sosok nenek yang ada di sini dulunya merupakan sosok yang tinggal di rumah ini jauh sebelum dibangun seperti sekarang. Sosok ini pun ternyata hanya mencari keberadaan sang cucu yang hilang. Bentar, Fris. Astagfirullah. Kenapa, Fris? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak. Badan kamu bergetar hebat tadi. Kenapa, Fris? Nenek ini kayaknya nggak tahu deh kalau, maaf ya, tapi di zaman itu sebelum tempat ini dibangun, sebelum rawa-rawa itu ditutup, pernah ada satu rumah yang berjarak dengan rumah lainnya yang sederhana yang dihuni oleh nenek ini dan 2 cucunya. Yang maaf tapi 2 cucunya ini seperti sengaja diculik. Dan yang diperjualbelikan itu adalah organ tubuhnya. Jadi yang nenek lakukan adalah mencari, sampai akhirnya nenek ini meninggal di pinggir jalan dekat selokan wilayah ini. Selain memang rumahnya berada di area ini, ternyata nenek ini juga meninggal dekat area rumah ketika terus-terusan mencari cucu yang hilang. Sedangkan mirisnya ternyata cucunya menjadi korban perjualbelian organ tubuh manusia. Sumpah itu jahat banget sih. Keji banget sih orang yang kayak gitu. Nenek juga bilang gak ada hubungannya beliau dengan sosok-sosok yang tadi sempat mengganggu kita. Suara dentuman, suara seperti itu adalah suara yang sering kali didengar oleh para pekerja pada saat pembangunan tempat ini. Jadi kayak ada sesuatu yang dilempar, ada sesuatu yang gak tahu, tapi itu intens memang. Mungkin juga karena sebelumnya Prisci sempat bilang bahwa sebelum dibangunnya rumah ini memang bawahnya adalah rawa, di mana itu adalah tempat tinggal bagi sosok-sosok yang tidak terlihat.
Jadi dia mungkin merasa rumahnya diganggu, diusik, sehingga dia kembali mengusik dan mempertahankan wilayah mereka. Betul. Terus takutnya di sini juga Bahaya sih. tempatnya kecil, kita ke tempat yang lebih nyaman aja kali ya, Fris. Ya. Merasa kurang aman, di area ini Tasya mengajak Frisly untuk melanjutkan penelusuran ke area lain. Aku rasa cukup kali ya untuk penelusuran kali ini, Fris, karena memang hampir semua tempat juga sudah kita kunjungi. Memang beberapa ada yang tertutup pintunya ya, sehingga nggak bisa kita masukin. Dan gangguan yang kita dapatkan juga cukup hebat di tempat ini. Takutnya kenapa-napa, mungkin kita sudahi sampai sini aja penelusurannya. Dan di sini juga Tasya udah dapet sebuah garis besar tentang adanya isu-isu pesugihan di tempat ini yang mana memang menumbalkan anak-anak kecil. Dan ternyata adanya sosok-sosok yang menempati tempat ini, sebagian memang makhluk penghuni tempat ini, sebagian terpanggil dari rumah sakit sekitar sini. Betul. Oke, mungkin Frisly dari semua tempat yang kita kunjungi, menurut kamu tempat atau lokasi yang paling cocok untuk dilakukan uji berani malam hari ini di mana, Fris? Tadi yang ruangan yang belum kita masukin, tapi ruangan itu dipenuhi oleh banyak makhluk yang seperti korban-korban yang berada dari rumah sakit. Menurutku itu yang cocok dan masih aman dari bahaya. Sebelum tangga tadi ada sebuah Betul. ruangan. Kalau gitu langsung kita ke sana aja kali ya, Fris? Yuk. Yuk. Kami pun memutuskan untuk memilih salah satu kamar yang ada di rumah ini untuk menjadi lokasi uji berani malam ini. Maju hari ini, maju terus agak bergeser sedikit. Ya, cukup. Sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani malam hari ini. Dan tepat di samping kiri depan kamu ada sebuah lilin. Pastikan lilinnya jangan sampai mati karena itu satu-satunya sumber pencahayaan kamu. Kalau kamu mengalami gangguan dan kamu merasa tidak kuat, silakan untuk bunyikan lonceng yang sudah kamu pegang. Waktu kamu adalah 1 jam. Kalau kamu kuat tapi waktunya sudah habis, tim kami akan kembali menjemput Arini di sini. Tasya mau tanya sama Arini sudah yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Oke, kalau gitu tim, matikan lampunya. Sahabat uji berani kita baru aja melepas penutup matanya. Ya. Suara apa ya? Permisi. Itu apa ya? Di situ ngintip-ngintip. Saya di sini tidak ganggu. Ini sih. Itu apa ya gerak-gerak terus di situ tuh? Kok ngerasain merinding di sebelah bagian belakang. Ini sih aku tuh nggak ganggu. Ada gerak-gerak di bagian sini. Ya situ apa ya ngintip-ngintip terus. Atau lebih ke ngerasa diperhatiin juga ya. Oh iya, kayak ada yang ngeliatin. Iya. Dia bilang apa? Aku dengar suara orang ketawa. Mendengar suara. Dengar suara orang ketawa. Itu sama kayak tadi sebelum kita naik ke tangga. Oke. Apa janji ini sosok perempuan yang tadi kita ketemu, yang kamu sempat dapat gangguan itu? Iya ya. Bisa jadi ya, karena aku nggak tahu dia akan datangnya kapan, atau mungkin dia tuh datangnya malah dari belakang. Suara apa kedengeran itu? suara ya? Maaf, di sini nggak ganggu. Astagfirullahaladzim. Di Kencang sini banget aku loh tidak suaranya itu. ganggu. Aku ngerasa di belakang aku kayak ada yang ngedekat, di depan aku juga ada yang ngintip-ngintip terus. Astagfirullahaladzim. Itu apa itu? Aku ngeliat di situ kayak ada orang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, aku tuh di situ ada jendela, terus ada yang ngintip kayak ventilasi gitu. Dia ngintip. Menyerah, kami pun segera menjemput Arini dari lokasi uji berani. Itu aja yuk, Fris. Kenapa Kak? Di situ gue lihat ada sosok gede banget. Ada sosok gede banget. Oke, hari ini sebelumnya kita ngucapin banyak apresiasi untuk kamu sudah melakukan uji berani pada malam hari ini.
Mungkin boleh diceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami di sini. Awalnya kan aku di sini tuh ngeliat di situ ada yang ngintip-ngintip mulu kan, lewat. Terus abis itu dia udah tuh, terus kan aku nengok, terus di situ ada yang itu, Ada yang apa? kayak ada berdiri tapi terbang, terus sama jalan gitu lari. Jadi kamu melihat ya? Ya aku ngeliat, Sana dan juga terus di belakang sama ada di yang melayang. situ juga ada yang ngintip kepala gitu. Kepala? Terus sama gede kayak itu gitu. Sesuai yang kamu bilang. Oke. Hanya sebagian organ ya. Ya udah. Kalau gitu langsung aja kita ke tempat yang jauh lebih nyaman buat kamu ya. Yuk. Dan tadi kita juga sudah sama-sama lihat sahabat uji berani kita juga mengalami gangguan yang sama dan tidak kalah intens. Ya. Dan memang mau tidak mau ya kita sebagai manusia harus bisa menerima bahwa keberadaan sosok mereka dan juga manusia adalah harus berdampingan. Betul. Saksikan terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, dan mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.